kasih. Terima kasih Bu Wakil Dekan berkenan hadir di Zoom ini. Ini mungkin kalau saya Bu masuk dalam rangkaian kegiatan pertama saya di aktualisasi, mengingat kemarin ini pasca seminar rancangan kemarin kan ada beberapa yang mesti diperbaiki, utamanya di kegiatan yang pertama ada beberapa yang diganti dan saya menggantinya dengan konsultasi dan koordinasi awal dengan mentor terkait bagaimana kira-kira langkah-langkah yang harus saya lakukan nantinya, dan ini sebenarnya masuk dalam salah satu tahapan kegiatannya, gitu Ibu. Jadi ada beberapa kemarin yang sudah saya perbaiki, alhamdulillah sudah selesai semua Bu. Mungkin kalau mungkin di sini tidak perlu saya tampilkan lagi ya Bu ya. Nanti saya bisa kirimkan saja dokumennya. Ya, tidak usah ditampilkan, mungkin disampaikan saja secara Iya Bu. Ya, lisan karena kemarin saya mengikuti juga ininya. Iya, kalau saya sih kemarin hanya dari 4 kegiatan hanya 1 kegiatan yang minta dirubah. Saran kemarin yang kegiatan pertama saja Ibu terkait kan kemarin saya masukkan penetapan rancangan aktualisasi, tapi katanya itu sudah dilewati dalam tahap aktualisasi, jadi harusnya dihilangkan saja. Makanya saya ganti kegiatannya menjadi persiapan aktualisasi masuk, yang ada dua tahapan kegiatan itu. Yang pertama koordinasi awal, mungkin ini yang sekarang koordinasi awalnya bagaimana kira-kira. Yang kedua terkait dengan perizinannya Ibu, supaya ada bukti legalnya bahwa kami sedang melakukan aktualisasi, karena saya pribadi kan ada beberapa stakeholder lain di luar kampus Unsulbar yang harus saya temui untuk meminta data-data. Jadi alangkah baiknya mungkin ada surat izin seperti itu Ibu. Saya itu saja sih Bu yang saya sampaikan di awal ini konsultasi awal. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Pak Irlan. Jadi ya memang ya kemarin bukan cuma Pak Irlan, kayaknya ada juga seingat saya peserta yang lain yang masih memasukkan itu ya, padahal memang sudah seminar ini kemarin rancangan ya, jadi sudah masuk sebenarnya awal tahapannya. Saya kira oke, tidak ada masalah. Mengenai ini kan Pak Irlan yang hutan pendidikan ya. Oke, berarti tidak ada yang berubah ya, tetap itu pemetaan itu. Iya, pembuatan peta itu. Pembuatan peta ya. Oke, baik. Mungkin langsung ke siapa? Ibu Rizky siapa? Baik, selanjutnya mungkin saya berurut saja sesuai dengan nomor peserta latsar ya Bu. Selanjutnya untuk nomor urut kedua itu ada Ibu Dwi Ratna Sari, silakan Ibu. Terima kasih Bu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Terima kasih Ibu Ade, kami ucapkan di hari Sabtu ini masih bisa bergabung dengan kami. Jadi Bu, kalau mengenai saya, alhamdulillah kemarin waktu seminar rancangan tidak ada sanggahan mengenai pelaksanaan praktikum DDIT, dasar-dasar ilmu tanah. Jadi saya menyusun penuntun praktikum untuk dasar-dasar ilmu tanah. Dalam seminggu ini juga alhamdulillah lancar Bu, koordinasi dengan Kaprodi, teman-teman tim pengampu mata kuliah dasar ilmu tanah. Alhamdulillah lancar, rancangan penuntun praktikumnya sudah kami susun Bu. Kemudian nanti Bu, mungkin saya mau minta saran Bu tentang, kan nanti saya ini mengukur efektivitas pelaksanaan praktikum. Berarti saya harus melaksanakan praktikum, mungkin 1 praktikum Bu. Apakah sudah tepat nanti Bu ya, sekitar 2 minggu lagi mungkin Bu saya mau laksanakan praktikum menggunakan penuntun yang saya susun Bu. Mohon arahan tak Bu? Oh ya, kalau praktikum saya kira sudah bisa ya, karena sudah lewat UTS kayaknya untuk setiap mata kuliah. Jadi silakan saja. Memang sebaiknya diaplikasikan, karena untuk menguji efektivitasnya ya harus ini mengetahui efektivitasnya harus dilakukan uji itu. Jadi tentu harus dilaksanakan praktikumnya. Jadi silakan dilaksanakan praktikumnya.
Oh iya, baik Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, sekian dari saya Ibu Rizky. Baik, terima kasih Ibu Dwi. Selanjutnya untuk nomor urut ketiga itu saya sendiri ya Bu Wadek. Jadi saya langsung mulai saja. Di sini saya untuk rancangan aktualisasi saya mengenai efektivitas metode pembelajaran dengan implementasi case method pada mata kuliah kewirausahaan lanjutan. Kemarin saya sudah berkoordinasi dengan dosen penanggung jawabnya yaitu Pak Arhim dan dengan Bu Ika selaku koordinator program studi mengenai materi case study yang akan saya kemas dalam bentuk video pembelajaran. Mereka mengatakan bahwa sudah cocok kalau saya bisa melaksanakan di 2 minggu ke depan Bu, yaitu di pertemuan ke-10, 11, dan 12. Kebetulan kan kalau minggu ini masih pertemuan ke-8 dan saya masih dalam tahap pembuatan case study dalam bentuk video, jadi mungkin bisanya di pertemuan ke-10, 11, 12 yang mana materi dari case study juga sudah ditentukan karena sudah didiskusikan kemarin mengenai untuk pertemuan 10 itu mengenai sumber daya manusia, kemudian pertemuan ke-11 dan 12 itu mengenai konsep pemasaran dan segmentasi target dan posisi pasar yang nantinya insya Allah kalau selesai dari pemberian metode pembelajaran ini pada mahasiswa akan diadakan pameran seleksi produk dari mahasiswa itu sendiri karena ini memang sudah dari rencana dari dosen penanggung jawab kalau akan ada seleksi produk kewirausahaan. Dan kemarin ada masukan juga dari Ibu Kapolri mengenai respon mahasiswa. Kalau bisa ditanya, katanya bagaimana respon mahasiswa mengenai metode pembelajaran ini, apakah memang efisien dan sebaiknya dilakukan. Jadi ini juga buat masukan nantinya untuk mata kuliah lain, apakah bisa digunakan metode pembelajaran seperti ini. Mungkin itu dari saya Bu. Kira-kira bagaimana tanggapannya Ibu? Ya baik, untuk Bu Rizky saya kira betul sekali ya yang disampaikan juga Bu Kaprodi bahwa harus diuji juga ya bagaimana pengaplikasian case metodenya. Kemudian saya kira untuk mata kuliah kewirausahaan kan memang dia titik beratnya sebenarnya pada penciptaan mahasiswa menjadi seorang entrepreneur ya. Jadi tentu ya titik beratnya itu di penciptaan produk ya. Saya kira sudah sangat tepat. Ada nanti pemilihan ya. Iya Bu, seleksi produk. Seleksi produk, kemudian ada pameran ya Bu Rizky ya. Katanya Pak Arjin rencana akan ada pameran tapi mungkin akan dilakukan di akhir semester perkuliahan ya. Iya. Dan mungkin tidak dapat ya untuk jadi mungkin saya kira tidak ada masalah. Cuma seleksinya saja. Seleksi produk apa produknya. Iya. Oke. Saya kira cukup Bu Rizky. Baik, terima kasih banyak Bu atas saran dan masukannya. Selanjutnya saya persilakan Ibu Andi Marlisa Bosasama untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ke Ibu Wadek karena ini telah meluangkan waktunya untuk kami untuk konsultasi tentang persiapan aktualisasi kami. Jadi untuk saya sendiri Bu, seminar minggu lalu itu juga ada perbaikan sama tadi dengan Pak Irlan itu yang di awal itu persiapan awal atau kegiatan tahap awal itu diganti, harusnya bukan lagi persiapan rancangan tetapi tentang persiapan pelaksanaan aktualisasi. Jadi untuk minggu ini Bu, saya melakukan koordinasi dengan koordinator program studi terkait pelaksanaan pembuatan atau penyusunan penuntun praktikum digital mikrobiologi pangan Bu. Kemudian juga saya sudah konsultasi juga dengan pengampu mata kuliah apa-apa saja
materi-materi praktikum yang akan dimasukkan untuk praktikum digital ini. Kemudian juga untuk menelaah RPS maupun kurikulum untuk penyusunan praktikum ini, insya Allah saya akan laksanakan minggu depan. Kemudian setelah itu melakukan penyusunan praktikum dan mengkonversi dalam bentuk digitalnya. Nanti setelah itu dilanjutkan juga dengan melaksanakan praktikum mikrobiologi pangan untuk optimalisasi pelaksanaannya, karena semester ini memang juga ada mahasiswa semester 3 yang memprogramkan mata kuliah mikrobiologi pangan. Kemudian juga Bu, mungkin ada masukan dari Ibu terkait dengan pelaksanaan praktikumnya saya nanti, bagaimana kalau secara garis besar setelah nanti saya merancang kerangka ininya, praktikumnya, kemudian menyusun draftnya dan membentuk digitalisasi. Setelah itu melaksanakan praktikum dan juga ada uji optimalisasinya, ada pre dan post testnya. Mungkin dari Ibu ada masukan atau ada tambahan dari rangkaian pelaksanaannya, Bu? Baik, jadi untuk ini Bu Marlisa ya namanya. Iya Bu. Bu Marlisa, saya kira mulai tahapan awal tadi, kemudian nanti ada pre-test, post-test, saya kira itu sangat bagus ya. Semoga bisa dilaksanakan, maksudnya dalam rentang waktu yang lumayan singkat kayaknya ya. Iya. Bisa dilaksanakan semua ya, bisa dilaksanakan secara optimal. Mengenai prakteknya nanti bagaimana ininya Bu Marlisa? Apakah di satu kelas saja ya, atau kan yang memprogramkan ini Bu, yang program ini berapa kelas? Mahasiswa semester 3 satu kelas Bu. Oh, satu kelas ya. Oh, berarti tidak ada masalah ya. Jadi mengenai praktikum itu fakultas akan ada mungkin sedikit dana kepada masing-masing prodi ya untuk pelaksanaan praktikum ya, walaupun tidak banyak, tapi mungkin Bu Marlisa nanti bisa konsultasi juga ke Bu Dintastuti ya, supaya mata kuliah yang dimaksud itu bisa masuk dalam list yang diberikan bantuan anggaran sedikit ya, supaya tidak membebani untuk pelaksanaan praktikumnya kepada dosennya. Saya kira itu cukup bagus ya Bu Marlisa. Terima kasih. Lanjut Bu Rizky. Ya, makasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Marlisa. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Margareta Hanatifani untuk mengupakan rancangan aktualisasinya. Silakan. Kayaknya Ibu Rizky. Oke. Iya, Bu Rizky jaringannya mungkin ya. Oke, sambil kita menunggu Bu Rizky. Aduh. Jadi rencananya saya ingin melanjutkan ke tahapan yang kedua. Jadi yang tahapan kedua itu kan saya akan mencari cara penulisan panduan pelaksanaan khusus mata kuliah berbasis proyek pengembangan dan inovasi produk, Bu. Jadi untuk melanjutkan ke tahapan berikutnya, saya meminta izin dari Ibu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Oke, saya kira silahkan Bu ya. Jadi ini demi kelancaran tentunya latsar dari Bu Margareta. Kemarin memang tidak ada tanggapan ya dari penguji ataupun coach dan mentor. Saya kira silahkan dilanjutkan ininya. Kemudian untuk teman-teman semua, kelengkapan apa yang harus administrasi kemarin Bu Rizky sudah mengirimkan kepada saya ya, list nama-nama Bapak Ibu sekalian untuk dibuatkan surat tugas ya untuk pelaksanaan latsarnya. Insya Allah sebentar dikirimkan oleh Pak Fauzi ya, staf di fakultas. Nanti mungkin lewat Bu Rizky saja. Baik, ke Pak Fauzi untuk dibuatkan surat pengantarnya.
kemudian apa namanya, mengenai ini administrasi ini katanya harus ada tanda tangan ya untuk laporan mingguan. Iya, Bu. Oke. Nanti ini kita apa namanya, saya akan berikan mungkin yang tanda tangan digital untuk minggu ini ya. Baik, Ibu. Terima kasih Minggu banyak. depan mungkin bukan secara digital. Iya, Bu. Atau nantilah kita lihat karena Baik, Ibu. ya saya akan kirim lewat Bu Rizky saja. Silakan Bapak Ibu ini namanya masukkan ke dalam laporannya. Saya kira mungkin itu ya Bu Rizky ya. Atau ada yang perlu disampaikan lagi Bapak Ibu sekalian? Siapa tahu ada yang mau ditanyakan lagi ke Ibu Wade. Kalau saya cukup, Ibu Rizky. Cukup nih Bu. Baik, Oke. saya juga mungkin sudah cukup, Bu. Cuma Ya silakan Bu Rizky, ditutup Bu Rizky. Terima kasih banyak, Ibu. Mungkin cukup sekian untuk konsultasi kita hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nurlela SPMSI selaku mentor kami atas kesempatan dan waktu yang telah diluangkan pada pagi hari ini untuk berkonsultasi mengenai aktualisasi Latsar CPNS. Baik, saya tutup konsultasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.